Ya? Nah, gini. Untuk menghitung limit fungsi dua peubah, di mana X, Y-nya menuju sebuah titik A, B, itu caranya gini. Ada dua kemungkinan. Kalau limitnya ada, itu maka harus dihitung. Nggak bisa sepanjang jalur tertentu, nggak bisa ya. Kecuali dipastikan ada. Kalau ada, kita harus diolah. Kalau tidak ada, cukup dicari dua jalur yang hasil limitnya beda. Ya, kalau hasil limitnya beda kan limitnya nggak ada karena limit harus tunggal, gitu ya. Nah, oke, kita lihat soal-soalnya. Yang ini dulu, saya buka langsung dari sini karena menyingkat waktu. Limit ini, kita lihat bisa diolah nggak? Artinya bisa difaktorkan, bisa dicoret gitu. Kita lihat. Ini bisa difaktorkan ya. Limit ini ada atau enggak? Kita belum tahu. Susah kalau soalnya periksa gitu, agak susah. Nah, langkah pertama kita lihat ini. Kalau disubstitusikan langsung, masalah enggak? Masalah. Karena pembilang 0, penyebut 0. Enggak bisa pakai L'Hopital karena dua peubah. Nah, coba kita olah. Ini bisa difaktorkan. Saya faktorkan. Kemudian ada yang bisa dicoret. Nah, boleh dicoret karena limit itu mengamati kecenderungan kalau menuju titik limitnya, bukan di titik limitnya. Jadi boleh dicoret. Ya, coret menjadi ini. Substitusikan masalah nggak? Nggak masalah. 2 tambah 2, ya sudah. Itu limitnya 4. Gitu ya. Paham tidak? Tidak. Lanjut lagi. Banyak nih contohnya. Nah, yang ini ngolahnya susah lagi. Pokoknya limit 2 peubah mah udah susah lah pokoknya. Ini. Kok nggak ada di was? Nggak ada jawabnya lagi. Nah, begitu. Oke. Ini kenapa? Bodoh komputernya. Oke, itu. Hah? Gedein lagi. Kurang gede? Atau nanti saya nulis di mana kalau gede banget? Kecilin lagi, Pak. Nah. Segitu? Kurang? Udah. Nah, ada petunjuk untungnya ini. Petunjuknya X kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi itu. Dan ini pasti lebih besar dari 0. Betul nggak? Petunjuknya ditambah sama saya. Kan kuadrat. Betul? Naya, mana ya? Naya. Eh, jadi saya kepikiran pakai prinsip apit gitu ya. Coba kita lihat. Ngapitnya gimana? Kita lihat. X kuadrat dibagi X kuadrat ditambah Y kuadrat. Tiganya mah konstanta lah. Nanti aja. Kenapa ini nggak bisa diambil penghapus? Nah, gitu. Kurang satu, paham nggak? Ini kan X kuadrat dibagi X kuadrat kan 1. Kalau X kuadrat dibagi X kuadrat ditambah ini yang positif lagi, pasti kurang dari 1 kan? Paham nggak, Cinderella? Cinderella mah bukan kamu, kamu yang jawab. Kamu mah Miss Lucu. Miss Lucu Alvina. Oke, paham ya kurang 1? Dan karena dia kuadrat-kuadrat, pasti nggak mungkin negatif. Nah, bagaimana menghubungkan dengan ini? Tiganya mah nanti aja dikedepankan konstanta. Kali Y boleh nggak?
Enggak, karena Y bisa negatif. Jadi gimana? Hmm? Saya mau ngapit dulu dengan fungsi yang lebih sederhana. Nah, kalau dikali Y nggak boleh, karena Y kalau negatif, tanda persaksamaannya berubah. Dikalinya mutlak Y. Ini juga kali mutlak Y kalau mau. Ya, ini kali 1. Oh, bukan. Salah, 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 salah. Ini dulu. Ini kali Y. Y itu akan lebih kecil dari mutlak Y. Benar nggak? Kenapa? Iya dong. Y pasti lebih kecil dari mutlak Y. Betul nggak? Kalau Semua bilangan juga gitu. oh kalau min 2 tuh Hah? lebih kecil dari 2. Y lebih kecil sama dengan mutlak Y? Nggak tahu. Iya ngerti ngerti ngerti. Nah, nanya si ini. Si hijau. Bukan. Aku black. Ya, betul nggak? Y itu akan selalu ini. Betul nggak? Minus dari mutlak Y sama Y pasti ini lebih kecil. Nah, itu. Yang kanan saya kalikan dengan min. Itu. Oke? Paham nggak? Anggap aja paham. Nah, sekarang baru hitung. Kan kalau pakai prinsip apit, hitung limit pengapitnya kan? Limit X, Y menuju 0,0 dari min. Kiri mah ini kan 0 kan ya? Dari 0 sama 0. Limit X, Y menuju 0,0 dari mutlak Y, 0 juga kan? Nah, jadi menurut prinsip apit, limit yang di tengahnya juga 0. X kuadrat Y dibagi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 0. Kalau dikali 3, ini ada kali 3, ya tetap aja 0. 3 kali. Gitu ya. Kalau mau lengkap, limit X, Y menuju 00 dari 3X kuadrat Y dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat, ya 0 juga. 3 kali 0 itu. Udah? Itu kamu pakai iPad? Hah? Hei, hijau. Hitam aneh. Apa? Hah? Haps. Maaf. Itu yang tadi yang minus mutlak Y kurang dari mutlak Y maksudnya gimana? Bilangan Y sama mutlaknya gede mana? Bilangannya sama mutlak Y. Y. Nah, kalau ada bilangan A sama mutlak A gede mana? Hah? Iya. Bisa sama ya. Oh bisa Ntar sama. dinin dulu dia. Betul nggak? Oh karena A itu bisa minus. Sama mutlak. Iya, A bisa minus. Sama min mutlak A bisa mana? Besar A. Nah, Oh, saya pakai sekarang Y di sini. ya udah paham. Kenapa, Valen? Hah? Kamu ngacung? Kenapa ada mutlak? Karena nggak boleh gini. Saya kali gini, misalnya sesuatu, mana ini? Sesuatu kecil dari 1, besar dari 0. Nggak boleh saya kalikan Y semua. Dikalikan Y. Karena Y bisa negatif. Nanti ini kalau Y-nya negatif bisa berubah tanda. Harga mutlak kalau dikalikan bilangan negatif, berubah tanda. Supaya nggak berubah tanda, saya kalikannya dengan mutlak Y. Pakai hubungan ini. Nah, gitu ya. Masih nggak paham? Tanya si Randy. Si Randy nggak paham? Digetok aja. Gitu ya.
Lumayan irit baterai si Ratu Kipas kalau di sini. Nggak harus pasang kipas itu, blower. Oke, lanjut lagi. Ini bahannya banyak. 20 hitungan. 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20. Nah, ini susah nih. Lihat. Ini limitnya kira-kira ada atau enggak ya? Hah? Coba. Ada yang bisa dicoret dulu kan ini ya? Tuh, betul nggak? Bawahnya difaktorkan, coret, tapi masih masalah ya? Oke. Kira-kira ada nggak? Kira-kira. Tanya ke si Kira. Limitnya kira-kira ada nggak ya? Karena ini coba periksa. Nah, bayang-bayangkan kalian harus bisa nebak-nebak. Ini kalau X-nya besar sekali, nggak bisa, X-nya menuju 0. Dua-duanya menuju 0. Wah, nggak tahu. Gitu ya. Saya tebak dulu, limitnya ini nggak ada. Kalau mau menunjukkan limitnya nggak ada, maka harus mencari dua jalur yang nilai limitnya beda. Paham nggak? Ngomong apa cina ya? Isi Ratu Kipas ini. Nanti disita HP-nya gak? Untuk ini kita tebak limitnya dulu nggak ada gitu ya. Ditebak nggak ada karena nggak tahu. Kalau untuk menunjukkan limitnya nggak ada, caranya dicari dua buah jalur, kemudian dihitung limitnya. Moga-moga hasilnya beda. Kalau hasilnya beda berarti limitnya nggak ada. Coba kita lihat ini. Saya periksa sepanjang sumbu X. Saya kerja dengan ini ya, yang udah disederhanakan fungsinya. Sepanjang sumbu X ini menjadi apa? Sorry dulu. Kalau sepanjang sumbu X, berarti Y-nya selalu 0, betul? Jadi, saya belum menghitung limitnya. Baru menyederhanakan fungsinya. Kalau sepanjang sumbu X, ini selalu Y-nya 0. Saya belum menghitung limitnya. Ini saya sederhanakan lagi menjadi 1/X kuadrat. Ternyata melompat. Satu langkah lagi. Limit X, Y mendekati 0,0 dari 1/X kuadrat. Nah, tinggal satu variabel di sini. Kalau dihitung, atasnya bilangan, bawahnya 0. Plus atau min? Periksa tandanya. Ini selalu positif, X kuadrat selalu positif. Jadi plus. Plus tak hingga. Paham nggak? Maria, paham nggak? Hah? Ini semua belum dihitung limitnya. Ingat gini. Ini bilangan, ini 0. Bilangan dibagi 0. Bisa plus tak hingga, bisa min tak hingga. Nah, kita lihat tandanya. Yang atas 1 jelas positif. Bawahnya positif juga. Jadi plus tak hingga. Gitu ya. Cepet. Atuh, nggak selesai. Periksa jalur lain. Kata Alvina juga sekarang periksa sepanjang sumbu Y. Kalau sepanjang sumbu Y, berarti X-nya selalu 0, betul? Tanpa syarat, X-nya selalu 0. Jadi, saya belum menghitung limitnya. Ininya mau saya sederhanakan dulu fungsinya. X-nya selalu 0. Gitu?
Dan ini satu langkah lagi, sederhanakan fungsinya. 1/min Y kuadrat. Betul? Kita periksa sekarang. Bilangan yang bukan 0 dibagi 0. Betul? Kan Y-nya menuju 0. Jadi bentuknya bilangan dibagi 0. Tandanya bisa ditentukan nggak? Yang atas positif, yang bawah pasti selalu negatif. Betul? Jadi minta hingga. Beda. Bahagia sekali kalau beda. Berarti limitnya tidak ada. Karena limit harus tunggal. Cari lagi jalur supaya beda. Apa aja yang menuju 0? Nah, ya jalurnya bebas. Y sama dengan X, Y sama dengan sin X. Boleh. Asal melalui 00. Asal melalui titik yang di limit itu ya? Iya, harus. Bukan. Melalui titik limitnya. Ini titik limitnya. Titik limit. Sudah? Gitu ya. Kita lihat ini makanya contohnya banyak. Ini. Coba. Periksa. Bentar dulu. Saya mau periksa sepanjang. Tulis aja ya. Kita periksa sepanjang sumbu X. Kayak tadi. Periksa sepanjang sumbu X. Kita tebak dulu nggak? Sorry. Mundur dulu. Kalau limit tuh coba substitusikan dulu. Masalah nggak? Masalah. Ini 0, ini 0. Tandanya? 0/0 nggak tahu. Nggak bisa pakai L'Hopital karena 2 peubah. Nah, saya tebak dulu. Limitnya kayaknya nggak ada. Saya periksa sepanjang sumbu X. Periksa sepanjang sumbu X ya, jangan ke Advent kalau yang gini mah. Yang gini mah di sumbu X saja. Jadi Y-nya selalu 0, betul? Maka limit X, Y menuju 00, XY per X kuadrat ditambah Y kuadrat pangkat 2 menjadi limit X, Y menuju 00. Apa ini? Y-nya selalu 0. X kali 0 dibagi X kuadrat ditambah 0 kuadrat pangkat 2. Limitnya belum dihitung, baru fungsinya. Fungsinya kita sederhanakan lagi. Mana panahnya? Menuju 0,0. X kali 0, 0. Bawahnya X pangkat 4. Gitu ya. Saya belum menghitung limitnya, tapi fungsinya saya sederhanakan dulu. Fungsi 0 dibagi X pangkat 4 ya 0, betul? Belum dilimitkan. Tuh si Mariannya bingung soalnya matanya. Kok bisa gitu? 0 dibagi X pangkat 4. 0 kue dibagi kepada 1000 mahasiswa pangkat 4. Ya 0 kan? Nah, baru limitnya dihitung. Limit konstanta ya 0 kan? Oke, periksa lagi. Periksa sepanjang sumbu Y. X-nya 0 kan? Betul? Limit X, Y menuju 00. Kalian mah beruntung dapat kelas saya. Nanti jadi lulus S1 farmasi udah mahir baca resep dokter. Iya. X-nya selalu 0. Itu ya.
X, Y menuju 0, 0. 0 kali Y, 0 ya. Dibagi Y pangkat 4. Limit, belum dihitung limitnya ya kalau masih ditulis gini. 0 dibagi Y pangkat 4 ya selalu 0 kan? Limit 0, 0. Sial. Sama. Kalau sama itu mungkin limitnya memang 0 atau mungkin ada jalur lain bisa menunjukkan limitnya nggak 0. Ya. Kalau memang limitnya benar-benar 0, kita pakai jalur manapun pasti 0 terus. Tapi coba lagi, jangan putus asa. Periksa. Sepanjang apa tadi, Alvina? Y sama dengan X. Periksa lagi. Limit X, Y menuju 0, 0 dari XY dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat 2 sama dengan limit X, Y menuju 0,0. Y-nya sama dengan X. Jadi Y-nya saya ganti dengan X. X kali X bagi X kuadrat ditambah Y-nya kuadrat pangkat 2. Itu kan? Limit X, Y menuju 0,0. Itu jadi berapa tuh? Bisa dicoret. Bawahnya 2X pangkat 2 dipangkatkan. Tulis dulu aja. Jadi berapa? 4X pangkat 4 gitu ya. Y menuju 0,0. Jadi berapa? 1 per 4X kuadrat. Berapa limitnya? Hah? Apa? Kita nggak ini. Plus atau min? Maksudnya, Kenapa? karena kalau bilang sama tiga sama Nah, karena itu limitnya bilangan dibagi 0 dan selalu positif. Betul? Atasnya positif, bawahnya positif. Jadi, plus tak hingga. Bahagia sekali. Ini beda nih. Hah? Ada yang kayak ini kan pangkatnya genap. Kalau misalnya pangkat ganjil kan dia tuh bisa positif bisa negatif kan. Kita tulis dua-duanya apa gimana? Enggak. Tulis tak enggak ada. Tanpa Berarti bisa min tak hingga, bisa plus tak hingga. Enggak ada. Kan kalau limit harus tunggal. Ya tulis tidak ada. Tulis tidak ada. Gitu ya. berarti kalau ada yang beda aja. Ah, Kalau beda nggak mungkin satu. Beda itu minimal 2. Ini dengan ini beda. Satu pasang. Kalau ada terus, ada kemungkinan limitnya ada. Harus dihitung pakai cara lain. Nggak boleh pakai jalur-jalur. Dibeli. Nyebelin dah. Oh, limit mah. Hah? Ya. Kalau udah Kalau ada terus ya harus diolah fungsinya kayak contoh 1 tadi. Ya. selesai atau Entah bisa dicoret, entah bisa disederhanakan. Kalau nggak bisa disederhanakan, kalau nggak bisa pakai apit, kemungkinan nggak ada. dihitung semua. Nggak bisa, harus kalau pakai jalur nggak bisa nyimpulin 0. Karena jalurnya kan masih banyak. Y sama dengan 2X bisa. Y sama 3X bisa. Sampai mati. Kalau 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 di beberapa kali jalur ada sama terus, mungkin limitnya ada itu. Ya, Cara lain caranya apa? Belum. nggak ada. Susah makanya. Kalau nggak Kosongin susah aja. mah nggak usah diajarin, langsung aja suruh belajar sendiri. Banyak tidak ada. Oh, video. Jadi dari sini disimpulkan karena sepanjang sumbu Y dan sepanjang Y sama dengan X, hasil hitungan limitnya berbeda, berarti limitnya tidak ada. Lagi. Ya, ini.
periksa ini. Coba kita periksa manual atau tertulis? Tulis. Intip dulu. Oh, manual. Oke. Ini udah detail, boleh. Sekali lagi. Coba kita periksa dulu. Ada masalah nggak? Pembilang? Penyebut? 0 bagi 0. Masalah. Bisa dicoret? Ada yang bisa dicoret? Nah, gitu ya. Nggak ada yang bisa dicoret. Tebakannya limitnya nggak ada. Periksa lagi. Nggak harus sepanjang sumbu X ya. Boleh langsung periksa sepanjang Y sama dengan 2X. Boleh ya. Ini sepanjang Y sama 2X boleh. Tapi sepanjang Y sama dengan X tambah 5 itu nggak boleh. Kenapa? Karena ini nggak melewati 0, nggak melewati titik limitnya. Harus jalur yang melewati 0. Ini enggak. Oke. Sepanjang sumbu X sama sumbu Y dulu aja yang gampang. Sepanjang sumbu X berarti Y-nya 0 kayak tadi. Y-nya 0. Sederhanakan dulu fungsinya. Pembilang 0 bawah X pangkat 4. Jangan-jangan disubstitusikan angkanya ya. Ini baru ngelihat X kuadrat kali 0. Ini X pangkat 4 tambah 0. Jadi sama dengan 0. Limit dari 0? 0. Nah, sepanjang sumbu Y. Berarti X-nya 0. X-nya 0. X-nya saya ganti dengan 0. Menjadi atasnya 0 dibagi Y kuadrat. Sama 0. Dilimitkan? 0. Sepanjang Y sama dengan 2X sekarang. Coba. Limit X, Y menuju 0,0 dari X kuadrat Y per X pangkat 4 ditambah Y kuadrat sama dengan limit X, Y menuju 0,0 dari apa? Y 2X. Y-nya 2X. X kuadrat kali 2X dibagi apa ini? Ditambah 2X. Hah? 4X kuadrat jadinya ya. Sama dengan limit X, Y menuju 0,0 2X pangkat 3. Dibagi dulu aja pangkatnya dibagi X kuadrat sama saya. Dibagi X kuadrat jadi berapa? 2X dibagi X kuadrat ditambah 4. 4 ya. Dibagi X kuadrat. Limitnya masukkan. Bawahnya 4. Atasnya 0. 0 per 4 nggak masalah. 0. Sial. Hah? Sama lagi. Kuadrat kali 2X kenapa jadi 2X? Semua dibagi X, dikalikan per X kuadrat atas bawah. Gitu? Paham hitam? Paham. Tapi kamu kan makhluk hijau. Mending kita nonton itu dulu yuk. The Powerpuff Girl. Bapak setuju? Hah? Kan kata Bapak bahannya banyak. Siapa nama-namanya? Tahu lah. Siapa? Buttercup, Bubble, sama Blossom. Tuh, Gabet. yang gitu mah nggak diapalin juga apal. Coba kita cari jalur lain. Sepanjang garis lurus yang melalui 00 ini kan? Ini mencakup semua garis lurus yang melalui 00. Y2X, Y setengah X, Y min X, Y 10X, Y min 100X. Semua di cover sama ini. Tapi M-nya nggak 0. Karena kalau M-nya 0, Y sama dengan 0 udah tadi kan?
Kalau M-nya 0, berarti Y sama dengan 0, itu sama dengan sumbu X. Tadi udah. Jadi ini semua garis lurus, tapi yang ini 2 sebenarnya udah nggak perlu gitu ya. Oke? Y sama dengan MX. Y-nya diganti MX. Dihitung. Dibagi X kuadrat atas bawah. Jadi ini tinggal MX. Ini tinggal ini. Paham nggak? Hitam. Kamu si hitam ya nanti jadi tukang sate loh. Kan kalau tukang sate biasanya bajunya hitam-hitam. Sate Madura. Ah, itu mah sate kucing kali. Sate ayam Madura mah hitam-hitam. Yang segede upil-upil itu satenya. Kecil-kecil. Berapa? Coba masukkan. Masalah nggak? Atasnya 0, bawahnya M kuadrat. Nggak ada masalah. Satu Hah? sih. Ya enggak. Iya, no, tapi masalahnya Bawahnya kan. tapi nggak masuknya kayak 2X kan? Ih, tadi pinjam benar. No, Ojek yang tahu, belum tahu nggak ada. M-nya nggak 0. Ya, Jadi ini nggak 0 bawahnya. 0 dibagi nggak 0. Oh ya hasilnya 0. Oh ya. Gitu ya. salah sih mas. Ini sepanjang Y sama X kuadrat. Boleh nggak? Hah? Boleh. Ah, coba lagi hitung. Y-nya jadi X kuadrat. Hitung. Setengah. Bahagia sekali. Beda. Ada 2 aja yang beda. Beda udah. Jadi limitnya tidak ada. Rekam dulu ya. Tadi nggak kerekam sedikit, nggak apa-apa lah. Gini. Ini pertanyaannya, hitung limit ini. Hitung limit berikut. Kalau diminta hitung, pasti limitnya ada. Ya, ntar jangan nyalin dulu, nanti nggak tahu. Kalau limitnya pasti ada, berarti pakai jalur manapun akan sama terus, betul? Nah, karena limitnya pasti ada, pilih aja satu jalur. Soalnya, ya sebenarnya. Nah, itu hasilnya, betul nggak? Kenapa? Kalau limitnya pasti ada, lewat jalur manapun akan sama. Ya udah, pilih aja satu jalur. Kalau limitnya dijamin ada. Kalau periksa itu susah. Dia mungkin ada, mungkin enggak. Paham nggak? Soalnya yang ini hitung katanya. Ya berarti udah pasti ada limitnya. Nah ini karena limitnya pasti ada. Dari soalnya itu ya pasti ada. Udah cukup pilih satu jalur. Kenapa? Karena semua jalur ya sama. Ya pilih aja yang enak jalurnya apa. Sepanjang apa. Ya periksa aja. Bukan periksa lagi. Ngitung ini mah. Sepanjang apa. Sumbu X saja ya. Y-nya sama dengan 0. Maka kalau ini si K, saya namakan K itu menjadi limit X, Y menuju 0,0 pangkat X kuadrat tambah 0 kuadrat min 1 per X kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan limit X, Y menuju 0,0 pangkat apa? Kuadrat min 1 dibagi X kuadrat. Gimana ngitungnya? Masalah nggak? Hah?
0/0 ya? L'Hopital, karena udah satu peubah kan? Ya, ya. Bentuk 0/0 gitu ya. Pakai aja si L'Hopital. Limit X, Y menuju, kalau masih dua peubah nggak bisa ya. Ini E pangkat turunannya tetap kali udah lewat UTS bisa, waktu UTS nggak bisa gitu. Ini Bang. Gitu ya. Hah? Coret. Duanya juga coret. Sama dengan 1. Hati-hati kalau periksa nggak boleh pakai ini. Karena limitnya belum tahu ada atau enggak. Ini karena limitnya pasti ada, ya udah pilih satu jalur aja. Kok kalau disuruh periksa tapi kita udah tahu kalau limitnya ada, boleh pakai ini? Kenapa? Nggak boleh. Tuh, gimana nunjukin limitnya ada? Kan kata Bapak tadi kalau limitnya bisa, kalau bentuknya bisa disubstitusi atau bisa diubah, diolah bentuknya bisa Kalau diubah dan boleh diolah, dihitung lewat olahannya. Jangan pakai jalur lagi. Kayak contoh pertama. Suruh buktikan, Buktikan apa? buktikan dia Ya, cari dua jalur sehingga hasilnya beda. Nah, nilai. nggak ada lah. Buktikan dia ada. Buktikan aja sendiri gitu jawabnya. Nah, itu limit. Jadi diingat-ingat ya. Nih, ingat-ingat. Kalau periksa itu paling susah udah. Tapi kalau hitung limit ini boleh pilih satu jalur aja, boleh persamaannya kalau bisa dicoret-coret boleh juga. Ya, pokoknya kalau udah hitung limitnya pasti ada. Sebenarnya cukup satu jalur aja. Kalau tunjukkan limitnya nggak ada, cari dua jalur sehingga hasilnya beda. Nah, kalau periksa susah, harus ditebak-tebak dulu kayak soal-soal ini. Begitu ya. Sekarang ke kontinuan. Apa artinya sebuah fungsi kontinu? Coba satu ubah dulu review. Y sama dengan fx. Apa artinya? Fx kontinu di x sama dengan 5. Artinya apa? Hah? Hanaya apa? karena limit kanan sama limit kirinya limit Coba. kanan limit kiri sama nilai efeknya sendiri enggak? Eh, Enggak, limit kanan sama limit kirinya 5. sama enggak Sama. 3, 4, 5. Ini saya kasih fungsi. Ini limit kanannya sekian tingginya, limit kirinya juga sekian. Kemudian ini di sini. Itu kontinu gitu. Itu limit kanan sama limit kirinya di 5 sama. Kontinu nggak? sama eta F diurus F5 terdefinisi. Ini tuh. Terdefinisi. Nong. sama dengan limit dari kiri 5 sama dengan limit dari Nggak cukup limitnya aja ya. Jadi kalau kontinu, limit X menuju 5 dari Fx harus ada. Kalau ada ya limit kiri dan kanannya sama. F5-nya juga harus ada. Dan ini harus sama. Gitu ya. Nilai limit sama dengan nilai fungsi. Jadi nggak boleh mencolok di atas gitu, harus di sini. Jadi kalau gambarnya mah nyambung gitu ya. Nah, dua peubah sama. Dua peubah. Fungsi dua peubah fxy itu disebut kontinu di titik A, B bila limitnya ada, nilai fungsinya juga di titik tersebut ada, dan sama. Gitu ya. Oke. Ini sama aja dengan F disebut kontinu di sebuah daerah, kalau tadi di satu titik, di sebuah daerah, bila kontinu di setiap titik pada daerah tersebut. Jadi kalau titiknya banyak, ini
Maka continue di D itu artinya ya continue di setiap titiknya. Sifat-sifatnya sama aja dengan kekontinuan fase 1 peubah. Kalau kita punya fungsi F dan G yang kontinu, maka hasil tambah kurang kali bagi kontinu semua. Dengan syarat kalau bagi penyebutnya nggak boleh 0. Kalau penyebutnya 0 kan nanti nilai fungsinya nggak ada hasil baginya. Gitu ya. Kemudian ini polinom 2 peubah. Apa yang dimaksud polinom 2 peubah adalah yang pangkatnya dalam X dan Y itu semua pangkatnya bulat. Boleh perkalian X dengan Y. Jadi kalau kita kumpulkan yang nggak ada pangkat, nggak ada X, Y-nya 1, yang pangkatnya 1, ini, pangkatnya 1. Ini pangkatnya 1. Yang pangkatnya 2, ada X kuadrat. Ini kehitung pangkatnya 2. Pangkat 1, dan Y kuadrat. Ya. D, E-nya itu mah konstanta. Yang pangkatnya 3, X pangkat 3, X pangkat 2Y, X pangkat XY kuadrat, Y pangkat 3, gitu ya. Nanti. Nah, kalau ketemu polinom 2 peubah, pasti kontinu. Semua ini yang sifat-sifat itu ada buktinya, kita nggak akan bahas buktinya. Ya. Terus, fungsi rasional. Apa itu fungsi rasional? Hah? Randy, fungsi rasional itu apa? Si Randy nggak tahu apa yang tadi guyur ya. Hah? Fungsi rasional itu apa? Hanaya, fungsi rasional apa? Mana si Hanaya kan mana? Ini Hanaya? Oh iya, bukan. Mau nanya Naya saya mah. Naya. Naya, mana? Fungsi rasional itu apa? Jadi kalau dia punya beda polinomnya. Hah? Bilang punya beda polinom. Polinom bagi polinom. Ya. Fungsi rasional itu polinom dibagi polinom. Itu kontinu di semua daerah definisinya. Artinya kalau saya kasih gini, misalkan F, X, Y, atasnya polinom. 2X ditambah 3X kuadrat Y, itu bawahnya misalkan X kuadrat min Y kuadrat. Nah, dia kontinu di daerah definisinya. Kenapa ada tambahan di daerah definisinya? Karena kalau penyebutnya 0, jelas nggak kontinu. Jadi di titik 1,1 nggak kontinu, 2,2 nggak kontinu. Di 1, min 2 nggak kontinu. Pokoknya penyebutnya nggak boleh 0. Komposisi. Kita lihat dulu komposisi mah ke sini. Kalau saya punya fungsi 2 peubah dan satu lagi G. Ya. Oke. Ini sebutlah fungsi set 1, ini set 2, gitu ya. Nah, coba saya mau bikin komposisi ini. F komposisi G. Bisa nggak? F komposisi G adalah F dari G, kan? X, Y. Betul? Ini hasilnya sebuah bilangan atau 5 buah bilangan? Hasil G ini. Sebuah bilangan, kan? Set 2, gitu ya. Bisa dihitung nggak oleh F? Bisa. Enggak, F itu harus 2 variabelnya. Ini cuma 1. Nggak bisa, nggak terdefinisi. Sekarang G, O, F bisa nggak?
G dari set 1. Nggak bisa juga, karena ini harus pasangan terhadap fungsi G ya. Jadi nggak ada. Komposisi dua peubah dengan dua peubah tidak terdefinisi. Nah. Jangan haho-haho. Si ganteng. Ih, nggak ngerti. Kasih yang eksplisit. Set 1 sama dengan fxy sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat. Set 2 sama dengan gxy sama dengan misalkan apa? Sin xy. Komposisikan f fungsi g. F dari sama dengan gxy mana? Sin xy ya. Nah, kalau diberikan x dan y-nya ini bisa dihitung nggak? Enggak, karena f ini harus 2 variabelnya. Ini kan cuma 1, ini 1 bilangan kan? Enggak, setelah dihitung dulu kan oleh G dihitung dulu. Kalau X-nya misalkan 7, Y-nya 8, ini kan sin 56. Sin 56 kan sebuah angka. F dari sebuah angka. Hah? Dia udah paham. Jelasin. Iya, tadi nggak paham pakai FZ. Oke. Sekarang, kalau F set 1 sama F XY. Kemudian satunya lagi saya sebut U aja. Sama dengan satu peubah. Ya. Coba saya bikin komposisi FOG. FOG adalah F dari G X ya, satu peubah G kan? Bisa nggak ini? Hah? Bisa. Nggak bisa nanti jadi X lagi. Ini variabelnya ini kan satu bilangan, jadi Bisa. F dari sebuah bilangan. Bisa. Nggak bisa, F harus 2. Nggak bisa. Sekarang komposisinya dibalik. G, O, F. G dari F, X, Y. F, X, Y ini hasilnya sebuah bilangan, betul? Jadi, G dari sebuah bilangan. Bisa nggak? Bisa. Jadi yang bisa dikomposisikan yang seperti ini. Fungsi dua peubah dihitung dulu, baru dihitung sama fungsi satu peubah. Ini dua peubah, baru satu peubah. Ya. Enggak, yang awal mah. Enggak. Iya benar ya, sama ya. Yang awal juga ya. Ya, kalian sih mau aja dikibuli. Samanya di mana, Pak? Beda. Nggak tahu kata dia sama. Ya biarin aja sama. Hah? Jadi aja kamu ngasih tahu si Valen ikut bingung sendiri. Pindah. FGX. Ini kan GX-nya tuh ngitung kan dapat satu bilangan. Sebentar, FX lagi. Mbak, Tuh. Itu hasilnya tak bilangan. Terus dia cuma butuh satu bilangan. Makanya. saya butuh satu. Beda. Ini mau jurusnya pendeta Tong, ini mah jurusnya pendeta Niko. Beda lah. Aduh. Iya. Jadi kalau kita punya fungsi dua peubah, dikomposisikan dengan satu peubah, harus dua peubahnya dulu yang jalan. Hasilnya kan bilangan, ini G ini oleh fungsi F yang satu peubah bisa dihitung. Nah, kalau salah satu keduanya kontinu, komposisinya ikut kontinu. Tapi yang bisa dibuat fungsinya yang itu.
Oke, kita periksa ini. Tunggu. Nggak ada tunggu-tungguan. Sampai muncul di sini, coba. Oke, periksa kekontinuan ini. Gimana tuh? Nggak tahu. Halo? Tahu. Nggak tahu. Syaratnya kontinu tadi apa? Nggak ada limit kiri kanan kalau di dua peubah. Nah, Ya itulah. yang paling gampang nilai fungsinya dulu. Ini periksanya di 00, sorry tambahan yang A. Di 0,0 periksa. Paling gampang tuh nilai fungsinya dulu harus ada. F 0,0 berapa? Ada nggak? Kalau nggak ada ya udah nggak continue. Hah? Oke, kita mau mengamati apakah continue di 00 nggak? Paling pertama hitung nilai fungsinya dulu. Di titik yang mau diperiksa ya. Di 00 nilainya 0. Kan ini aturannya tuh. Ya. Jadi nilai fungsinya ada. Limit jadi 0. Limit X, Y menuju 00. Dari apa? Fx, Y. Kalau limit itu kita melihat titik di luar 00, betul? Kan kecenderungan kalau menuju 00. Jadi yang dilihat fungsinya yang di luar 00. Yang di luar 00 adalah 3x kuadrat Y dibagi x kuadrat ditambah Y kuadrat, betul? Ini limitnya ada enggak? Hah? Ih, pikun pisan ya. No, tadi ada. No. No, no. Hah? 0/0 nggak bisa. Tadi kan di YouTube 0. 0/0. Yang itu yang atas. Yang bawah. Yang Nah, ini masih eling, ini udah nggak eling. ini kan eling. Ini hasilnya 0,0. Yang pakai prinsip Apit tadi contoh 2. Betul? Lihat contoh 2 dari limit yang pakai prinsip Apit tadi. Nah, berarti apa? Jadi F kontinu di 0,0. Paham? Itu. Mampus. Oke, yang B. Stop. Nah, yang B ini. Kenapa dia continue? Kita lihat ini bisa saya pandang sebagai komposisi dari ini. Yang dalam ini, fungsi dua peubah, dikomposisi dengan cos. Jadi, sebut, katakan apa, HXY sama dengan X pangkat 3 min 4XY tambah Y kuadrat. Satunya lagi, G satu peubah, karena ini kan satu nilai nanti ya. Gx sama dengan cos X. Jelas F X Y itu tak lain adalah komposisi dari apa? GOH atau HOG? GOH. Hah? GOH. GOH ya. Paham? Kenapa jelas kok? Kenapa lagi? Nah, kenapa dipisah? Bentar lagi ya, sabar atuh si Neng mah. Jelas H itu continue, betul nggak? Kenapa? Polinom. Karena bukan H polinom Tuh, polinom.
dua peubah. Jelas G itu kontinu. Karena udah di semester 1. Fungsi trigonometri ya. Ini cos. Kontinu kan cos. Sin, cos. Karena polinom dua peubah. Aduh. Anak farmasi nggak bisa baca resep gimana nanti? Orang bawa resep dokter dikasihnya racun. Hah? Karena polinom dua peubah. Ini polinom. Yang ini cos fungsi trigonometri kontinu. Tadi menurut teoremanya kan kontinu dikomposisi dengan kontinu hasilnya kontinu. Jadi apa? GOH yang sama dengan F itu kontinu.